Hai everyone, aku Nurul. Selamat datang di channel Studio Desain aku. Hari ini kita akan bahas tentang rebranding desain studioku. Jadi kita mulai, kenapa sih rebrand gitu? Jadi kita mulai dari brand sebelumnya dulu ya. Namanya itu Nurul Ilma Design Studio. Nah, dari namanya aja udah bisa ngasih kesan personal banget gitu, karena pakai nama aku sendiri. Jadi ya kesannya kayak personal portfolio aja gitu, padahal ini bisnis gitu. Jadi ya harapannya dengan nama baru Studio Ethereus ini bisa nekenin kalau kita itu tuh desain studio yang profesional gitu ya. Untuk elemen-elemen brand lama itu kita punya logo, profile picture, highlight icons, terus YouTube banner, dan juga template Instagram. Tapi dari elemen-elemen ini aku masih belum bisa konsisten, karena ya sebagai brand designer yang bantu klien untuk bikin brand bisnisnya, aku sendiri pun masih struggle gitu ya untuk konsisten. Jadi ya aku beneran ngerombak semuanya dari brand strategy, brand personality, brand voice, dan khususnya brand identity ya, karena kita udah ganti nama juga. Harapannya sih setelah dirombak semua, aku bisa lebih konsisten sama brand yang baru ini. Karena dari yang aku rasakan, kenapa brand lama itu nggak bisa konsisten, karena aku tuh nggak mikirin dari fondasinya, kayak brand strateginya gimana, brand personality, cara approach ke audiensnya kayak gimana, dan lain semacamnya. Jadi ya fokus sama visual aja, makanya impactnya tuh shallow banget gitu. Nah, itu sih alasan kenapa aku pengen rebrand, dan selanjutnya aku pengen bahas tentang proses rebrandingnya kayak gimana sih. Untuk rebrandnya ini udah selesai dari beberapa bulan yang lalu sih, jadi aku nggak akan ngeliatin proses desain secara detail, tapi yang pasti dari setiap project itu dimulai dari mood board dulu. Jadi aku kumpulin beberapa foto inspirasi dari Pinterest dan juga website stok foto untuk nge-highlight si tipografi, brand marks, dan juga color palette kayak gini. Konsepnya sih aku pengen brand marks yang unik gitu ya, pakai inisial huruf A. Jadi aku sketching beberapa konsep kayak gini, dan akhirnya yang terpilih tuh konsep yang ini. Setelah itu untuk color palette, karena konsep desainnya yang simple tapi high quality, jadi aku pilih warna-warna natural tapi pakai aksen warna hijau juga supaya lebih kontras gitu ya. Dan kayak gini sih si color palette dan image reference-nya. Sisanya standar aja sih, karena aku pengen fokus di dua hal yang tadi aja. Khususnya karena aku studio desain ya, jadi aku akan sering share desain brand lain. Jadi aku pengen brand yang Studio Ethereus ini tuh nggak terlalu mencolok, jadi nanti nggak akan rebutan atensi sama si audience gitu. Jadi untuk logonya kita ada 6 variasi, satu primary yang include semuanya, terus ada 4 secondary. Jadi itu ada variasi dari serif dan sans serif ya, karena aku butuh versatility-nya itu supaya bisa digunain di berbagai media. Dan satu brand marks. Sementara untuk tipografi, aku pilih kombinasi sans serif dan serif supaya lebih kontras dan nggak terlalu biasa aja gitu ya, karena udah simple desainnya gitu. Kayak gini sih. And that's all for the rebrand. Jadi aku ngerasa untuk brand yang baru ini tuh bisa lebih nekenin si profesionalitasnya itu sesuai apa yang aku mau gitu. Karena di brand yang lama itu dibuat di I don't know, probably like 2021 or 22. Terus aku juga sempat hiatus juga dari business design, dan I got married and then moving out and life happens. Jadi ya pas kemarin mau mulai lagi bisnis desainnya, aku ngerasa kayak si brand lama ini tuh nggak bisa menyampaikan visi aku yang baru gitu. Jadi ya I'm pretty satisfied with the new brand. Semoga teman-teman juga suka. Kalau teman-teman suka videonya, jangan lupa di like and subscribe ya untuk konten desain lainnya. Dan kasih pendapat juga menurut teman-teman brand baru aku tuh kayak gimana sih di bawah. And I'll see you later, dadah!